Apa kabar? Semoga semua masih sehat-sehat saja. Bertemu dengan saya di dalam pembelajaran sosiologi kali ini, dan materi yang akan kita bahas adalah materi perubahan sosial. Submaterinya adalah pengertian perubahan sosial. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu kira-kira setelah proses pembelajaran ini apa hal yang diharapkan kamu miliki sebagai seorang pelajar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya nanti kamu bisa mengidentifikasi kira-kira perubahan sosial apa saja yang sudah terjadi dalam masyarakat sekitar kamu, sehingga kamu bisa memiliki sikap religiusitas dan tanggung jawab etika sosial dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan tentunya juga kamu bisa memahami konsep perubahan sosial dengan baik. Kira-kira itu yang nanti menjadi tujuan dari proses pembelajaran ini ke depannya. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Nah, seperti apa yang dimaksud dengan perubahan sosial itu? Apakah ketika kita secara individu berubah dari yang tidak cantik menjadi cantik, itu dikatakan perubahan sosial. Nah, untuk memaknainya, coba kita amati dulu kira-kira apa yang sudah terjadi di dalam masyarakat saat ini. Kalau kamu masih ingat, maka di masa-masa yang lalu ketika orang melakukan komunikasi jarak jauh atau bertelepon, dia biasanya akan menggunakan telepon dengan model seperti ini. Bukankah begitu? Nah, tapi kalau sekarang orang melakukan komunikasi jarak jauh itu cukup dengan menggunakan telepon genggam yang tidak pakai kabel segala, dan itu justru sangat memudahkan bagi siapapun sehingga dia dapat melakukan komunikasi dari mana saja dan kapan saja. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang mungkin selama ini juga sudah pernah kamu alami, yaitu di mana tidak banyak lagi orang sekarang yang suka membaca buku dalam bentuk konkret, dalam arti kata buku yang ada di perpustakaan. Karena apa? Karena orang lebih cenderung untuk melakukan pencarian informasi melalui telepon genggam atau melalui internet, berselancar di dunia maya untuk menemukan banyak informasi. Kenapa? Karena menemukan informasi melalui internet itu justru lebih memudahkan bagi seseorang dibandingkan dengan buku yang sifatnya terbatas, sehingga orang lebih suka sekarang ini membaca di internet daripada membaca buku di perpustakaan. Ada pula lagi perubahan yang terjadi, yaitu bahwa dalam masyarakat itu terjadi proses di mana orang lebih suka untuk membuat karya seni itu dengan melihat internet daripada membuat karya seni itu sendiri. Nah, di mana orang zaman dulu seperti orang pelukis-pelukis zaman dulu itu melukis sendiri hal-hal yang ingin dia buat dalam karya seninya. Nah, lain lagi dengan perilaku remaja saat ini, yaitu baik dia ketika berfoto atau di dalam pergaulan sehari-hari itu sudah mengalami banyak perubahan. Nah, demikian juga akibat daripada pandemi yang sekarang terjadi di Indonesia. Hasil dari Liputan 6 menunjukkan hasil survei berikut. Coba kamu perhatikan video berikut ini.
Oke, kamu sudah menyaksikan bagaimana tadi uraian daripada video tersebut. Nah, setelah kamu melihatnya, kira-kira inikah yang disebut dengan perubahan sosial tersebut? Lalu akibat daripada perubahan sosial itu kira-kira seperti yang ada di video ini kah? Atau bagaimana? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, maka kita perlu juga melihat referensi melalui pendapat para peneliti atau ahli mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan sosial tersebut. Nah, menurut kamu bagaimana? Apa itu perubahan sosial? Sebenarnya perubahan sosial itu yang seperti ini kah? Atau yang seperti ini? Ketika seseorang secara individu mengalami perubahan, apakah itu dikatakan perubahan sosial? Atau kalau perubahan sosial itu jika perubahannya mencakup banyak orang, yang mana satu? Oke. Nah, ayo kita lihat kembali kepada penjelasan para ahli. Oke, kita lihat yang pertama. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, dia mengatakan bahwa sebenarnya perubahan sosial adalah variasi dari cara hidup yang sudah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, perubahan kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun akan adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, sekarang kalau dikatakan perubahan dalam variasi cara-cara hidup yang sudah diterima, artinya bahwa berarti sudah ada perubahan dari cara hidup masyarakat di berbagai bidang dan cara hidup itu sudah diterima. Misalkan saja perubahan cara bertani yang tadinya tradisional menjadi menggunakan teknologi modern seperti ini, atau dari cara-cara berkomunikasi yang dulunya adalah melalui kontak secara langsung atau kontak primer menjadi kontak sekunder seperti ini melalui media-media sosial dan sebagainya. Nah, di mana katanya bahwa perubahan-perubahan itu terjadi karena apa? Karena faktor-faktor yang melatar belakanginya seperti faktor geografis. Perubahan lingkungan geografis itu akan mempengaruhi berbagai cara hidup masyarakat. Demikian juga perubahan dari budaya material seperti transportasi akan mempengaruhi juga bagaimana cara hidup masyarakat. Demikian juga komposisi penduduk dan adanya penemuan-penemuan baru. Inilah yang dikatakan oleh John Lewis Gillin dan John Philip Gillin mengenai apa itu yang dimaksud dengan perubahan sosial. Jadi intinya, bagi John Lewis Gillin, perubahan sosial adalah perubahan dari cara hidup yang sudah diterima karena faktor-faktor penyebab tertentu. Yang kedua, menurut si William F. Cockburn mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan dari unsur-unsur kebudayaan, baik yang sifatnya material maupun imaterial atau bukan material. Nah, yang seperti apa yang dikatakan dengan perubahan kebudayaan yang material tersebut? Yang material adalah kebudayaan yang sifatnya berwujud nyata, yang sifatnya kebendaan, seperti misalnya gedung-gedung, kemudian alat-alat teknologi, pakaian dan sebagainya. Nah, budaya material itu ketika dia mengalami perubahan, jadi ketika struktur bangunan yang dimiliki manusia atau masyarakat itu sudah mengalami perubahan, maka itulah yang disebut perubahan sosial menurut William F. Cockburn. Nah, sementara unsur kebudayaan yang imaterial atau bukan material adalah seperti budaya yang tidak berwujud, atau dengan kata lain dia hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, sebagai contohnya perilaku masyarakat, ideologi dan pengetahuan. Nah, itulah menurut William F. Cockburn. Jadi yang ketika masyarakat itu dikatakan berubah atau perubahan terjadi dikatakan perubahan sosial, maka yang berubah adalah unsur kebudayaannya. Nah, kemudian yang ketiga, menurut yang namanya si Richard T. Safer. Nah, Richard T. Safer mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang signifikan sepanjang waktu, dan yang berubah adalah perilaku, budaya, dan nilai-nilai dan norma masyarakat. Nah, kira-kira kalau dikatakan perilaku berubah, nah kira-kira seperti apa itu? Nah, perilaku atau sikap, tingkah laku, hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat
yang mengalami perubahan seperti dalam kasus ini dan kasus yang ini atau kasus yang berikut ini, itu adalah bagian yang dikatakan oleh Richard T. Schaefer sebagai suatu bentuk perubahan. Jadi ketika perilaku masyarakat berubah dianya, maka itulah yang disebut dengan perubahan sosial. Jadi tidak hanya menyangkut individu, tetapi menyangkut masyarakat atau kelompok masyarakat yang cukup besar. Kemudian ketika nilai-nilai masyarakat berubah dari nilai-nilai tradisional kepada nilai-nilai yang modern atau nilai-nilai budaya tren misalnya, seperti ini, maka itu juga adalah perubahan sosial. Berarti intinya Richard T. Schaefer mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi sepanjang waktu. Artinya perubahan akan selalu ada, dan kemudian yang berubah adalah perilaku masyarakat, budayanya, nilai dan normanya. Kemudian yang berikutnya, menurut yang ketiga, si Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ketika struktur dan fungsi masyarakat itu ada, maka seperti yang dikatakan Richard T. Schaefer, maka kemungkinan struktur dan fungsi masyarakat itu akan juga mengalami perubahan. Nah, pertanyaannya, seperti apa yang disebut dengan struktur masyarakat? Struktur masyarakat adalah bangunan atau susunan yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok, baik kelompok-kelompok yang secara horizontal maupun secara vertikal. Misalnya ada suku bangsa, ada agama yang berbeda-beda, ada jenis kelamin dan sebagainya. Ketika struktur sosial ini, komunitas-komunitas, ketika struktur sosial ini berubah, maka menurut Kingsley Davis itu sudah merupakan perubahan sosial. Lalu perubahan dari stratifikasi atau strata yang terdapat pada masyarakat, tingkatan-tingkatan yang ada pada masyarakat. Nah, itu juga adalah bukti bahwa sudah terjadi perubahan sosial. Nah, ketika misalnya dulu dasar pelapisan sosialnya adalah dari petani, lalu berubah menjadi dasar pelapisan sosialnya adalah masyarakat industri, maka itu sudah mengalami perubahan sosial. Demikian juga dengan fungsi masyarakat. Kira-kira itu yang menurut Kingsley Davis. Yang berikutnya menurut si Parsudi Suparlon. Parsudi Suparlon mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dari dalam struktur sosial, dalam pola-pola hubungan sosial, mencakup sistem status, hubungan keluarga, sistem politik dan kekuasaan maupun penduduk. Nah, jadi dalam hal ini intinya Parsudi Suparlon mengatakan bahwa ketika fungsi keluarga atau hubungan keluarga berubah, maka sebenarnya sudah terjadi perubahan sosial. Nah, ini tidak hanya terjadi pada satu keluarga tentunya. Kalau dulu orang hanya menggunakan telepon dengan kabel, nah sekarang orang menggunakan telepon seluler, sehingga masing-masing orang memiliki satu. Nah, itu membuat hubungan keluarga yang tadinya seperti ini rekat menjadi agak renggang dan saling tidak peduli. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, saya rasa kamu paham bahwa kalau di masa yang lalu keluarga ketika mendapati anak yang nilai-nilainya rendah, maka dia biasanya akan memarahi si anak. Tetapi kalau sekarang yang dimarahi itu bukan anaknya tapi gurunya. Nah, ini juga adalah perubahan sosial, perubahan yang mengakibatkan masyarakat itu juga mengalami perubahan dalam hal yang namanya status, hubungan keluarga dan dalam perilakunya. Oke, demikian juga dalam politik dan kekuasaan. Itulah yang disebut dengan perubahan sosial. Nah, kira-kira itulah dia yang dimaksud dengan perubahan sosial. Maka kira-kira bagaimana menurutmu? Apa kesimpulan kita mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Nah, coba silakan kamu buat kesimpulannya. Kira-kira perubahan sosial itu seperti apa? Oke, bagaimana dengan kesimpulan kamu sendiri mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan sosial itu? Oke, sebagai bagian terakhir dari proses
kita kali ini, buatlah kesimpulanmu sendiri mengenai perubahan sosial itu mencakup apa saja. Kemudian perubahan sosial itu ada yang bersifat progres dan ada yang bersifat regres. Buatlah kesimpulanmu, diskusikan dengan teman. Demikianlah pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.